Setelah selesai ngebor, itu juga ada kapal yang datang untuk memperbaiki sumur, kurang lebih 10 kapal. Jadi artinya dalam satu tahap pemboran, dari awal sampai akhir, itu melibatkan kurang lebih 40 kapal yang mendukung pekerjaan tersebut. Jadi secara global besar, pemboran ini memberikan juga dampak yang sangat besar terhadap bisnis perkapalan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan DPP, DPC, dan anggota INSA. Juga saya melihat ini kawan saya, Pak John ini, waduh, Pak Atub selalu kumpul dengan kami. Terima kasih. Juga mungkin dari kementerian yang lain yang ikut ingin mengetahui acara tersebut. Terima kasih atas join-nya di acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sofwan sebagai Kabid Kapal Khusus INSA dan anggotanya atas terselenggaranya FGD bertajuk Peran Kapal Khusus dalam Mendukung Kegiatan Bawah Laut pada Era New Normal. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para narasumber dan para peserta yang telah hadir di FGD ini. Sejak pandemik ini banyak diskusi FGD dan webinar yang bahas soal pandemik dan pasca pandemik. Tapi mungkin tema kali ini lebih menarik karena sektor kapal khusus jarang sekali dapat sorotan. Apalagi soal pandemik dan sebagainya. Jadi ini kayaknya momen yang langka dan perlu atensi kita bersama. Anggota kita saat ini sebanyak 1.882 perusahaan. Ya, dan ada 23 bidang di INSA yang salah satunya adalah bidang kapal khusus. Saya lihat FGD ini mengundang beberapa perusahaan pelayaran yang terkait pengeboran atau drilling dan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi atau cable laying. Untuk melakukan sharing knowledge mengenai strategi apa saja dalam menghadapi COVID-19. Kita ketahui kinerja sektor pelayaran sangat terpukul akibat pandemi 19, seperti angkutan ro-ro dan penumpang, itu menurun pendapatan sempat sampai 75-100%, lalu perusahaan pelayaran yang bergerak di oil and gas turun sebesar 25-50%. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kinerjanya stabil, bahkan cenderung naik di masa pandemi ini, seperti perusahaan pelayaran yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kinerja mereka tetap stabil karena adanya proyek pemasangan kabel 4G di Indonesia yang masih sekitar 75% akan dilanjutkan lagi dengan penggelaran kabel 5G. Sama-sama kita ketahui juga bahwa kapal-kapal khusus yang bekerja di Indonesia adalah kapal dengan teknologi tinggi, investasi besar, dan memiliki kontrak kerja pendek serta tetap ada opsi terminasi apabila pihak penyewa mengalami kendala di luar kemampuan mereka. Saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya peran anggota DPP INSA untuk sama-sama mengajak pihak luar seperti K3S, perusahaan telekomunikasi, dan penyewa lainnya untuk bisa sama-sama duduk dan mencari solusi untuk kebaikan Indonesia secara umum. Kita tahu bahwa perbankan memiliki aturan main yang ketat, terutama untuk investasi besar dengan kontrak yang pendek. Dengan adanya FGD ini, diharapkan peran DPP INSA semakin jelas dan nyata dalam menekan defisit neraca berjalan dari sektor jasa transportasi pada tahun 2019 mencapai angka 100 triliun rupiah. Besarannya angka ini salah satunya dari sewa kapal-kapal asing untuk kegiatan di dalam negeri. Ingat, waktu pertama kali kabotasnya diberlakukan di Indonesia, bahkan kapal jenis AHTS saja hanya segelintir yang dimiliki anggota INSA. Sekarang sudah 100% kapal jenis ini berbendera Indonesia. Jadi dengan kemampuan dan kekompakan INSA, bukan sesuatu yang mustahil jika nanti anggota INSA memiliki kapal-kapal khusus dan menjadi tuan rumah di perairan Indonesia. Mungkin ini saja dari saya, semoga acara ini berjalan lancar
dan diselenggarakan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait sehingga bisa menghasilkan gagasan segar dan meningkatkan kinerja industri pelayaran nasional terutama dari sisi kapal khusus. Mohon maaf bila ada kesalah kata dan ucapan, dan saya mau minta izin juga nanti sebentar kalau saya keluar, artinya saya ada rapat dengan Pak Menhub ya, karena tadi diundang oleh beliau. Jadi saya mungkin akan harus tidak mengikuti dari jauh lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Karmelita Hartoto atas sambutannya. Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih juga kepada sponsor kami, yaitu KVH Industries, Supra Indolup Prakasa selaku distributor ExxonMobil, Biro Klasifikasi Indonesia, Pertamina International Shipping, Meratus Pelayaran Tiara Perdana, dan juga Energi Marine Indonesia. Sahabat INSA, jangan lupa untuk follow Instagram INSA di @dppinsa. Dan selanjutnya, saya ingin memperkenalkan moderator kami yang untuk hari ini, yaitu Bapak Sofwan Farisi. Berikut profil dari Bapak Sofwan sendiri. Oke, Pak Sofwan Farisi adalah Ketua Bidang Kapal Khusus di DPP INSA. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Presiden Director di PT Supraco Lines, Komisaris di PT Sorik Merapi Geothermal Power, Presiden Director di PT Radian Utama Interinsco, dan juga Advisory Board Mechanical Engineering Universitas Indonesia. Pak Sofwan Farisi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Roland, sahabat maritim, rekan-rekan INSA yang saya hormati. Hari ini cukup berbahagia kita bisa berdiskusi. Sampai saat ini ada 135 orang peserta yang berdiskusi. Terima kasih juga untuk Ibu Karmelita yang menyempatkan memberikan sambutan pada hari ini, dan juga Pak Darmansyah sebagai wakil ketua dari kami yang sudah hadir. Hari ini cukup beragam peserta. Ada yang dari pihak kampus, mahasiswa perkapalan dan sebagainya juga ikut hadir di sini. Perlu kita sampaikan dulu bahwa INSA berdiri dari tahun 67 dan sudah 53 tahun, terdiri hampir seluruh perusahaan perkapalan bergabung dengan INSA. Nah, kapal khusus sendiri tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Karmelita, itu adalah bagian dari bidang yang ada di INSA, di bawah waketumnya Pak Darmansyah. Kita membawai kapal-kapal yang sebenarnya kadang-kadang bentuknya tidak seperti kapal, maka dibilang kapal khusus. Jadi ada kita buat yang bekerja di pengeboran, yaitu drilling, itu seperti jack up rig, jadi seperti platform, tidak berbentuk kapal, makanya diklasifikasikan di INSA sebagai kapal khusus. Juga ada kapal-kapal untuk pekerjaan bawah air seperti salvage dan sebagainya. Lalu ada power plant, pembangkit listrik yang di atas barge itu dimasukkan ke dalam kapal khusus juga. Dan juga ada kapal-kapal untuk piling, barge, untuk kegiatan tiang pancang di pelabuhan-pelabuhan. Lalu yang menarik juga adalah kapal floating storage offshore, FPSO, FSO, dan MOPU. Jadi ini sebenarnya adalah fasilitas produksi lepas pantai yang dikategorikan sebagai kapal khusus di INSA. Nah, jadi kita mengajak bahwa saat ini untuk stakeholder INSA untuk bergabung menjadi member INSA. Karena sebagai asosiasi kita butuh masukan-masukan dari kita semua, menyuarakan suara hati para perusahaan pelayaran perkapalan untuk bersatu menghadapi aturan-aturan yang ada di pemerintah, isu-isu yang ada di kita semua. Jadi itulah gunanya asosiasi. Kami mengajak untuk bergabung bersama kami di INSA di bawah Ibu Karmelita Hartoto. Baik, untuk menyingkat waktu, hari ini kita akan membahas ada 3 pembicara yang untuk bicara.
sebenarnya isunya adalah COVID ini menyerang kita. Tidak semua bidang usaha itu, apabila kita bisa lihat ada slide decoding dari dunia usaha, ada dunia usaha yang terkena paparan cukup parah, seperti Ibu Carmelita bilang tadi, yaitu di transportasi, pelayaran, lalu pariwisata, dan juga konstruksi. Oil and gas sendiri sebenarnya ditaruh di tengah-tengah. Ada ruginya, ada pendeknya. Jadi sebenarnya COVID sendiri tidak secara langsung menghantam oil and gas. Cuman COVID membuat berhentinya atau berkurangnya permintaan dari oil and gas. Nah, pada saat yang sama, para produsen oil and gas tidak ada yang bersatu untuk menurunkan produksinya, sehingga terjadi oversupply. Dan harga oil and gas dari $60 kurang lebih turun menjadi sempat 20, sempat minus pada suatu titik waktu itu juga. Sekarang sudah mulai naik lagi. Nah, kita bisa lihat di sini pembicara dari Pak Agus Sidianto, Wakil Ketua Bidang Kapal Khusus dari PT Apexindo. Apexindo, siapa yang tidak kenal Apexindo? Suatu perusahaan pengeboran berbendera Indonesia, cukup terkenal. Kita bisa lihat apa dampak yang terdapat Apexindo. Lalu akan diikuti oleh Pak Teguh dari Supraco Lines. Sebenarnya kita bisnis tetap sama di bidang pengeboran, yaitu jadi dredging yang di sini maksudnya adalah dredging untuk persiapan kegiatan pengeboran di sungai di Kalimantan. Karena dredging sendiri untuk reklamasi dan sebagainya ada bidang lagi di INSA. Jadi kita tidak bahas untuk reklamasi dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana dampaknya terhadap dunia telekomunikasi. Itu kita bisa lihat dari PT Pelayaran Lintas Optik. Jenis kapal mereka seperti apa, ada dampaknya tidak COVID ini terhadap telekomunikasi. Kalau dari decoding bisnisnya, harusnya tidak ada dampak dan malah makin naik. Karena Indonesia dari 4G menjadi 5G, lalu penggunaan internet makin banyak selama lockdown ini, jadi kita bisa lihat dampak-dampaknya masing-masing. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung kepada Pak Agus Sidianto sebagai pembicara pertama. Kami persilakan Pak Agus Sidianto, waktu dan tepat 15 menit ya Pak. Oke, Pak Sofyan, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nana Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Umum Carmelita Hartarto yang sudah berkenan hadir. Juga kepada rekan-rekan insan INSA, sahabat maritim, dan teman-teman yang hadir di acara ini, di acara peran kapal khusus dalam mendukung kegiatan bawah laut pada era new normal. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai dampak COVID-19 dan juga kebetulan juga mengenai turunnya harga minyak yang berdampak terhadap bisnis pemboran. Lanjut, Pak. Oke, summary CV saya sendiri, nama saya Agus Sidianto, saya bekerja di PT Apexindo Pratama Duta. Saat ini saya menjabat sebagai GM Operation Indonesia. Saya sarjana perminyakan, sudah kurang lebih daripada 20 tahun bekerja di oil and gas, baik onshore maupun offshore. Bergabung dengan Apexindo dari tahun 1997 sampai saat ini, alhamdulillah masih setia dengan PT Apexindo Pratama Duta. Lanjut, Pak. Selayang pandang mengenai Apexindo. Jadi Apexindo adalah perusahaan, satu-satunya perusahaan Indonesia yang berbendera Indonesia, yang bergerak di bidang pemboran, baik onshore maupun offshore. Kita sudah malang melintang sekitar 35 tahun bekerja di dunia pemboran. Sampai saat ini kita satu-satunya perusahaan Indonesia yang terlisted di Bursa Efek Jakarta, dan kurang lebih 75% dimiliki oleh Indonesia. Next. Saat ini Apexindo mempunyai 5 offshore rig, 2 offshore berjenis jack-up rigs, yaitu rig Raniworo dan rig Tasya.
Alhamdulillah Rig Raniworo kita sudah mengikuti azas kabotaj berbendera Indonesia sejak tahun 2015. Begitu juga dengan 3 Swambas Rigs, Rig Yani, Rig Maira, dan Rig Raisis. Kita juga sudah melakukan perubahan dari bendera asing menjadi bendera Indonesia 2010 dan 2011. Tadi seperti Pak Sofyan sampaikan, mengapa, maaf Pak, sebelumnya Pak Roland. Kembali lagi ke slide sebelumnya Pak. Jadi tadi seperti Pak Sofyan katakan, bukan, setelah ini Pak. Ya, jadi tadi seperti Pak Sofyan sampaikan, mengapa rig dikategorikan ke dalam kapal khusus, karena memang ketika kita mengebor, rig ini berfungsi menjadi anjungan pemboran, tapi ketika rig ini berpindah tempat, fungsinya berubah menjadi kapal. Kalau lihat dari bentuknya memang tidak lazim seperti kapal, tapi ini bisa berlayar ketika fungsinya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Next. Ini typical of the drilling rigs. Jadi mengapa drilling rigs ini kategorinya cukup jauh? Karena ini tergantung daripada kedalaman air yang kita bor. Jadi berawal dari land rig, kita itu di darat, kemudian ada Swambars rig, itu Swambars rig biasanya bekerja di kedalaman 25 feet. Kemudian ada platform rig, bekerja di 150 sampai 200 meter. Jack up rig, lebih dalam lagi, semi-sub 1000 sampai 1500, dan yang paling dalam adalah drill ship 3000 meter. Saat ini Apexindo hanya mempunyai sampai jack up rig ke land rig. Next. Challenging di drilling industry, seperti tadi yang sudah disampaikan dari awal bahwa COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan, ditambah juga mengenai harga minyak yang turun. Next. Ini sebagai gambaran pengaruh besar dari harga minyak, di mana ketika kita lihat di tahun 2010 sampai sekarang 2020 kita berada di hampir berkurang 30%. Dan ini dampaknya cukup besar terhadap bisnis pemboran, ditambah juga sekarang dengan adanya COVID-19, di mana biaya yang timbul lebih besar dibandingkan dengan rate yang kita terima. Ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnis drilling, dan ya tentunya kita semua berharap bahwa COVID ini atau bisa berlalu dengan cepat. Next. Rig utilisasi, mohon maaf ini seharusnya ada yang tahun 2020. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat dari tahun 2014 kita stabil di 85, kemudian ketika harga minyak turun di 2017 kita turun ke 38. Sebetulnya masih ada satu lagi di tahun 2020 saat ini, per tahun ini kita turun ke 20%. Jadi significantly penurunan rig utilisasi cukup besar, karena yang pertama harga minyak dan kemudian ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Next. Challenging buat kita sebagai pelaku bisnis pemboran. Mohon maaf tadi saya sampaikan di awal, mestinya saya sampaikan bahwa pemboran minyak berdampak cukup besar juga terhadap bisnis perkapalan di Indonesia. Jadi sekedar informasi buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, sebelum kita mulai melakukan pemboran, biasanya dia akan dilakukan persiapan lokasi, dan dalam persiapan lokasi itu kurang lebih ada 5-10 kapal. Ketika kita sedang mengebor, itu kurang lebih juga ada 10-15 kapal yang mensupport pemboran. Setelah selesai ngebor, itu juga ada kapal yang datang untuk memperbaiki sumur, kurang lebih 10 kapal. Jadi artinya dalam satu tahap pemboran, dari awal sampai akhir, itu melibatkan kurang lebih 40 kapal yang mendukung pekerjaan tersebut. Jadi
secara global besar, pemboran ini memberikan juga dampak yang sangat besar terhadap bisnis perkapalan di Indonesia. Challenging buat kita sekarang yang jelas adalah sedikit sekali investment di dalam oil and gas industry, dan kita pahami ini karena pengaruh harga minyak yang masih belum stabil dan masih di bawah angka yang semestinya. Yang kedua adalah dengan adanya banyak perubahan dari perusahaan-perusahaan multinasional menjadi nasional, jadi dari internasional menjadi nasional, itu menyebabkan banyak sekali liability yang diberikan kepada kontraktor. Salah satu contoh adalah ketika ada kejadian atau kerusakan di dalam sumur pemboran, itu menjadi tanggung jawab daripada kontraktor. Risk yang begitu besar pun sekarang lebih banyak diberikan atau diserahkan kepada kontraktor. Yang lebih parah daripada ini adalah program pemboran yang ada sekarang itu bersifat short term, di mana pekerjaan yang diberikan oleh klien atau oleh K3S itu kurang atau tidak seperti sebelum 2015, di mana ketika itu kontrak bisa diberikan lebih dari setahun, 2 tahun. Sekarang kontrak yang ada 1 well, 2 well, jadi sifatnya tidak tahunan tapi sifatnya wells. Artinya waktu yang sangat pendek dan investasinya besar. Seperti tadi saya sampaikan dari awal, juga mengenai daily rate, ini sangat-sangat memukul bisnis pemboran, karena hampir kita terpotong dari 100% sekarang menjadi 30% daily rate yang significantly turun terhadap rate kita. Yang lebih parah lagi adalah ketika daily rate turun, tapi kita tetap diminta untuk memberikan kualitas yang sama ketika rate-nya tinggi. Di saat itu ketika quality dan kita tidak bisa bermain juga terhadap safety, kita tetap menjaga safety. Artinya saat ini kita sebut memang kondisi survival mode, di mana price-nya low tapi kualitasnya kita tetap diminta sama. Apa yang kita harapkan dari ini semua, dari INSA sebagai organisasi, next. Ya, ini yang kita harapkan, INSA sebagai organisasi untuk mendukung kapal khusus, terutama dalam ini adalah drilling industry. Yang pertama adalah meningkatkan local company unit untuk bisa bekerja di dalam oil and gas bisnis. Seperti tadi saya sampaikan, banyak sekali runtutan pemboran dari awal sampai akhir, di mana itu memerlukan juga support daripada kapal-kapal Indonesia. Sayangnya tidak banyak perusahaan perkapalan yang tertarik atau yang tertarik dengan bisnis pemboran atau bisnis drilling, karena banyak sekali syarat-syarat yang berbeda dengan syarat-syarat perkapalan yang lain. Salah satu contoh adalah mengenai crew change. Di dalam kapal, setahu saya, untuk perkapalan umum, itu crew change bisa 3 bulan, 6 bulan sekali. Sementara di INSA sendiri, di dalam drilling company, yang namanya crew change harus sebulan sekali. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya memang tidak mudah untuk diikuti oleh teman-teman dari perkapalan, tapi saya yakin kita bisa mitigasi hal ini. Yang kedua, tentunya kita meminta adanya support dari pemerintah mengenai regulasi dan proteksi terhadap penggunaan lokal company. Dan saya yakin ini satu hal yang terus didengungkan oleh INSA sebagai perwakilan industri perkapalan untuk bisa menggunakan dan selalu menggunakan lokal company. Yang ketiga, kita berharap juga bahwa kita bisa memberikan proposal terhadap oil and gas company untuk sebisa mungkin memberikan
long term kontrak atau kontrak yang relatively panjang, tidak per well atau tidak per hari. Jadi seperti apa yang pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keempat, tentunya kita dengan rate yang sangat rendah sekarang, kita berharap ada pembatasan minimum rate yang membuat pekerjaan pemboran ini menjadi ekonomik untuk semua orang. Karena saya yakin pemerintah juga tetap mentargetkan supaya kita tetap bisa mensuplai industri perminyakan untuk industri di dalam negeri dengan tidak mengimpor dari luar negeri. Saya rasa itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan atas waktunya. Sekali lagi, saya yakini Merah Putih pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi ada beberapa poin ya, Bapak. Memang rig ini yang pasti bentuknya tidak seperti kapal pada umumnya, makanya dibuat tadi masuk kapal khusus. Dan mereka floatingnya itu pada saat berpindah, itulah mereka berfungsi sebagai kapal. Jadi definisi kapal sendiri di INSA kurang lebih apapun yang floating di atas air itu kita kategorikan sebagai kapal. Dan tantangannya cukup berat. Jadi utilitasnya dari 80 turun lagi ke 20% tadi gara-gara harga turun. Daily rate-nya dipotong 70%. Jadi 30% daily rate dan sekarang survival mode. Jadi butuh bantuan sebagai asosiasi, kita harus bersama-sama menyuarakan paling tidak jangan sampai daily rate ini menyebabkan mereka bekerja dengan tidak safety. Karena ini high risk. Kita bisa lihat ada film-film seperti Deep Water Horizon, itu bisa dibayar. Di water, betul Pak. Ya, seperti itulah kurang lebih kalau kita tidak menjaga safety, dan itu bisa riskan apabila harganya cukup rendah ya. Begitu ya Pak Agus ya? Setuju Pak. Ya, oke. Selanjutnya Pak Agus tadi cerita bahwa ada beberapa kapal yang terlibat dalam pekerjaan drilling. Salah satunya adalah dredging untuk persiapan alurnya di sungai. Ini ada sungai-sungai di Kalimantan, di Mahakam biasanya, itu cukup dangkal. Jadi sebelum rig-nya Pak Agus masuk, Apexindo, kita ada beberapa kapal yang bekerja dulu untuk menyiapkan tempatnya, site preparation. Nah, hari ini kita akan mendengar presentasi dari Kapten Teguh Wagiontoro. Kapten Teguh ini cukup lama, 12 tahun, tapi sebelumnya beliau adalah jadi kapten kapal berlayar ke mancanegara, dan 12 tahun terakhir beliau bekerja sebagai Marine Officer and Master on board, lalu juga superintendent, lalu shipping company sebagai marine surveyor, dan beliau memiliki first class master merit license ANT 1. Oke, baik Pak Teguh Wagiontoro dari Supraco Lines, kami persilakan waktu dan tempat 15 menit ya Pak Teguh. Terima kasih. Halo, Kapten Teguh. Mungkin terima kasih Pak Sopan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya gitu untuk memberikan, ya kita hanya sharing aja di sini, tidak saling menggurui. Oke, kita sekarang akan membahas masalah peran kapal khusus dalam mendukung kegiatan bawah laut, begitu ceritanya. Dan saya mungkin akan dari sisi kapal dredging yang akan saya paparkan sedikit. Oke, next. Next. Selanjutnya Pak Pak Roland. Oke, ini background saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Wagiontoro, gitu. Sebentar. Kembali Pak Roland. Oke, nama saya sudah dijelaskan tadi, nama saya Teguh Wagiontoro, gitu. Sudah pernah berlayar di beberapa perusahaan pelayaran itu di kapal niaga, dan terakhir sekarang lagi bekerja di perusahaan Supraco Line. Dan ijazah terakhir saya Master Marine ANT 1, itu aja. Next Pak Roland. Oke.
Sekarang ini saya bekerja di salah satu perusahaan offshore juga pelayaran itu di PT Supracoline. Supracoline sendiri adalah anak perusahaan dari Radian Utama Group gitu, yang menawarkan beberapa bidang usaha seperti inspeksi, sertifikasi, layanan dukungan teknis, konstruksi, operasi, layanan pemeliharaan, keagenan, jasa lepas pantai, pengembangan energi, konsesi minyak gas, geotermal, mikro, dan hidro. Terus untuk Supracoline sendiri, berdiri di tahun 2008. Kita ada sekarang ini ada kontrak untuk kapal dredging sendiri di Sungai Mahakam gitu. Oke, untuk pelayanan Supracoline sendiri adalah untuk offshore production facility, including FSO, FLU, FPSO, dan MOPU. Itu asset management dan operation, maintenance service, termasuk project management team, dan juga dredging operation. Oke, next, Pak itu. Oke, saja Pak Roland. Gambar. Oke. Ini akan saya kan sedikit, ini adalah aset-aset yang kami miliki. Salah satunya adalah MOPU yang terlihat ini. Kemudian kita ada juga crane barge, ada juga FSO. Oke, untuk MOPU sendiri kita mengoperasikannya di Selat Madura gitu. Durasi proyeknya sekitar 10 tahun dan kemungkinan akan diperlanjut lagi setelah April tahun 2021 gitu. Proyek ini kita menarik kontrak dengan Santos, kemudian Ophir, dan sekarang Medco. Untuk FSO, kita ada mengoperasikan FSO di Terminal Widuri, yaitu di Laut Jawa gitu. Kapal FSO ini mulai beroperasi di tahun 2014 dan akan berakhir mengoperasiannya sampai tahun 2024. Dan kapasitas dari FSO ini sekitar 800.000 barrel. Dan ini diekspor gitu, produksinya ke luar gitu. Dan di sini juga ada terlihat kita ada punya crane barge, ada tugboat. Oke. Next. Oke, sekarang saya akan fokus di masalah kapal dredging karena kapal dredging itu sebagai pembuka sebelum kapal rig itu masuk ke wilayah operasinya. Masalahnya dikatakanlah sebagai contoh di Sungai Mahakam gitu, ada perusahaan oil and gas yang harus memasukkan rig-nya ke dalam perairan yang dangkal, makanya kapal dredging ini harus diperlukan. Kami dalam mengoperasikan kapal dredging di Sungai Mahakam, kita ada 2 paket di sana. Dalam satu paket kita harus menyiapkan 1 crane barge, 2 tugboat, 1 AHT, dan 3 hopper barge. Untuk masing-masing ini berarti kita untuk aset yang kita punya sekarang ada 14 unit di Mahakam dan kita dibagi 2 gitu untuk pengoperasiannya. Next. Oke, di sini akan saya jabarkan sedikit untuk crane barge sendiri adalah itu suatu alat, yaitu barge yang tidak mempunyai mesin, tapi dia akan ditarik sama tugboat gitu. Nah, crane barge sendiri ini fungsinya adalah untuk mengeruk. Kita melengkapi crane barge itu dengan crawl crane, di mana crawl crane dilengkapi dengan grab gitu yang berkapasitas sekitar 5 meter kubik untuk sekali angkat gitu. Dan crane barge ini ya bisa
mengoperasikan berkapasitas sekitar 300 meter kubik per jamnya. Kemudian untuk operasi dredging sendiri kita melengkapi dengan AHT, di mana AHT ini fungsinya adalah selain untuk menarik dari crane barge itu sendiri, bisa, dan dia kewajibannya untuk memposisikan crane barge untuk sampai ke posisi di mana mereka harus melakukan pekerjaan dredging itu sendiri. Oke, next. Di sini selain AHT yang kita siapkan untuk pekerjaan pengerukan, kita harus menyiapkan juga tugboat yang fungsinya tidak hampir sama dengan AHT. Hanya AHT harus memposisikan, salah satunya yang paling krusial adalah memposisikan crane barge untuk kerjaan anchor handling. Kalau yang tugboat sendiri ini fungsinya hanya untuk menarik hopper barge setelah diisi sama crane barge, di mana dia akan membuang lumpur memuat lumpur dari titik loadingnya, kemudian dibawa ke dumping area. Di bawah ada hopper barge. Hopper barge itu fungsinya hanya sebagai untuk membawa lumpur yang telah dimuat oleh crane barge dari daerah dangkal ke perairan bebas, kemudian membuang lumpur yang telah dimuatnya. Oke, next. Oke, di sini ada challenge in dredging. Yang tadi, oke. Ini ada tantangan nih untuk dredging sendiri karena sekarang low oil price, karena masalahnya harganya sekarang lagi turun gitu. Jadi sekarang itu semua berimbas kepada pekerjaan dredging itu sendiri. Kemudian untuk daily rate juga lebih rendah, terus kontrak tapi sebagai operator untuk kapal dredging kita tidak mengesampingkan untuk masalah safety, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha kapal dredging. Kemudian yang tantangan yang ketiga adalah dumping areanya yang terlalu jauh bisa mengakibatkan dari produksinya yang rendah, sehingga akan mempengaruhi profit yang akan didapatkan sama pengusaha dredging itu. Next. Untuk prospek kedepannya, untuk kapal-kapal dredging yang biasa beroperasi untuk mendukung pekerjaan oil dan gas atau pekerjaan bawah air, kita harus punya ide ke depan untuk mencari kesempatan atau opportunity selain di oil and gas, seperti untuk pembangunan pelabuhan atau maintenance dari alur-alur pelayaran. Oke. Coba Pak, kurang besar Pak. Ulang Pak, yang itu balik lagi Pak. Nggak kelihatan Pak. Ya itu. Kurang besar, dibesarin Pak. Mungkin maksudnya power player reclamation ya Pak Teguh, itu gimana? Ini ada. Ya, itu power plant nama reklamasi.
Ini itu yang Pak ditampilkan Pak, apa itunya saya nggak bisa lihat itu Pak. Iya, maksudnya selain oil and gas yang Bapak kerja sekarang, ini juga ada prospek di pelabuhan, power plant, dan reklamasi. Gitu kan Pak Teguh? Iya, betul-betul. Itu selain kita fokus pada oil and gas, kita juga harus mencari kesempatan untuk pekerjaan di pelabuhan, untuk maintenance pelabuhan, kemudian juga reklamasi gitu Pak. Oke. Terus biasanya untuk perawatan itu pelabuhan gitu-gitu. Oke, next Pak, untuk ininya. Untuk INSA sendiri, peran INSA adalah misalnya kita menambah kapal gitu untuk agar pekerjaan dredging itu lebih menantang gitu. Kemudian rate-nya juga harus perlu di untuk daily rate sendiri harus ya ada perubahan. Masalahnya kita tidak mengesampingkan masalah keselamatan safety sendiri. Untuk sekarang kan daily rate harga minyak sekitar $40, jadi berimbas kepada operasional kapal dredging itu sendiri. Kemudian untuk INSA sendiri ya sebaiknya misalnya diadakan macam diskusi untuk para pengusaha kapal dredging itu untuk memberikan standar price gitu untuk berapa sih per meter kubiknya itu harga yang pas gitu agar kita bisa dapat profit dan tidak mengabaikan juga safety. Artinya dikasih harga standar, tidak boleh kurang tapi lebih boleh, tapi dengan lebih mungkin karena kapalnya baru kah atau peralatannya lebih canggih mungkin. Nah, tapi kalau untuk lebih rendah mungkin nggak usah, tapi harus kalau naik bolehlah berdasarkan dari kecanggihan dari kapal yang dibawa untuk kapal dredging itu. Oke, next itu aja yang bisa saya kasih penjabarannya. Ini hanya semacam sharing aja antara para pengusaha kapal dredging begitu. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Teguh. Jadi masih cerita sedih ya kita dengar ya, karena masih dalam satu ruang lingkup bisnis yaitu oil and gas, di mana harga turun, rate ditekan dan sebagainya. Mungkin sebagai informasi bahwa yang bekerja di oil and gas ini adalah dredging dan steam clamp. Jadi dengan steam clamp bukan dengan steam suction atau TSHD dan sebagainya. Dan kenapa harus steam clamp? Karena untuk bekerja di daerah sungai itu dengan sistem suction akan banyak merusak lingkungan yang ada di sungai, sehingga sistem yang dipakai adalah sistem clamp. Beda dengan apabila kita sistem reklamasi dan sebagainya, rata-rata adalah sistem dengan suction. Mic-nya kurang dekat Mas Sofan. Oke. Jadi cukup kalau dengan sistem suction berarti pasir yang disedot akan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu biasanya digunakan dalam reklamasi dan sebagainya. Sedangkan clamp biasanya untuk sesuatu yang lebih lambat, tapi dia lebih hati-hati karena supaya tidak merusak lingkungan. Nah, dengan menurunnya kegiatan drilling tadi, akibatnya kegiatan dredging di daerah sungai menjadi turun juga. Itulah yang kita hadapin bersama. Nah, dari cerita-cerita sedih, kita coba beralih ke cerita yang agak lebih manis sedikit, yaitu di daerah telekomunikasi. Kita akan lihat Pak Riki Noviansah ini lahir November 66, pendidikan STIP Jakarta, berlayar dari dulu sampai tahun 96, baru berhenti berlayar, lalu bekerja di perusahaan pelayaran, dan sekarang beliau memegang posisi cukup penting di PT Optik Marine Indonesia untuk kapal yang menggelar kabel di bawah laut lah, seperti itu. Kita lihat. Ini bentuknya sih udah jelas kayak kapal ya. Kalau tadi Rick kan udah nggak bentuknya tidak seperti kapal. Jadi kapal sustainable ini
khusus lebih ke arah pekerjaannya. Pekerjaannya khusus, tidak transportasi dan sebagainya. Baik Pak Riki, kami persilakan waktu dan tempat 15 menit. Silakan Pak. Oke, selamat siang Bu Memi dengan Pak Sofyan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bahwa kapal khusus penggelaran sistem kabel laut dalam menunjang kegiatan di dalam negeri. Next-nya, Pak. Nah, ini kurikulum VT saya yang sudah dibacakan oleh Pak Sofyan. Ya, cukup jelas. Next. Ya, dalam hal ini, negara Indonesia ini terdiri dari kepulauan yang sesuai dengan nawacita Bapak Presiden, ingin menghubungkan informasi data yang cukup merata, kecepatan internet merata di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nah, dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka harus disediakan suatu kapal yang khusus untuk menggelar sistem kabel laut. Dan ini juga sesuai dengan asas Kabut Aids, Inpres nomor 5 tahun 2005 tentang asas Kabut Aids, di mana kita sebagai bangsa Indonesia harus berdiri di depan untuk dalam hal ini. Next. Kami dari pelaku bisnis nasional bergerak di bidang pengelolaan sistem kapal laut. Untuk Indonesia pada saat ini ada 6 perusahaan yang sudah bergerak di bidang kegiatan penggelaran sistem komunikasi kabel laut. 1 Bina Nusantara Perkasa, 2 Mitra Bahana Pasifik, 3 PT Pelayaran Lintas Optik, itu adalah kantor saya, 4 Bibit Offshore, 5 Jalan Nusantara, Mardika, 6 PT Dagang Samudra Utama. Next, Pak. Nah, adapun perusahaan-perusahaan itu telah memiliki kapal jenis kabel sesuai dengan tabel ini. Perusahaannya ada 6 tapi kapalnya 7. Yang 2 itu adalah milik dari PT kami, ya, PT Pelayaran Lintas Optik. Next, Pak. Untuk kegiatan komunikasi kabel laut ada beberapa kriteria yang akan dilaksanakan pada sebelum melaksanakan kabel laut. Pertama, 1 adalah load clearance and pre-lay grab run. 2, lay and burial. 3, post lay burial. 4, post lay inspection. Dan kami akan menjelaskan di slide berikutnya. Next. Untuk PLGR ini digunakan semacam jenis alat grab anchor. Ini digunakan adalah untuk pembersihan jalur yang akan digunakan dalam penggelaran kabel. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan awal. Dan ini pekerjaannya dilakukan dengan kapal khusus untuk pembersihan jalur. Biasanya dia dilakukan pada awal sekali setelah semua survei jalur telah ditetapkan. Next. Next, Pak. Ini adalah block burial machine. Ini adalah bagian kedua dari sistem kerja untuk kabel penggelaran kabel. Ini adalah alat semacam untuk menanam kabel, yang dimana menanam kabel itu sesuai dengan PM 129 tahun 2016. Juga tergantung dari permukaan dasar laut. Jadi kalau untuk dasar laut yang agak keras, dia hanya digelar dan tidak ditanam. Next. Dan ini alat yang ketiga adalah posisi pekerjaan yang ketiga kalinya, bagian ketiga adalah lay and burial. Di sini alat ini juga untuk penggunaan peletakan kabel bawah, kabel telekomunikasi untuk di bawah laut
yang khususnya untuk memeriksa setelah kabel itu digelar di dasar laut, dan tugasnya untuk memantau kembali apakah kabel itu sesuai jalur atau tidak. Next. Oke, untuk berikutnya untuk kabel ini kita ada dibagi dua untuk kegiatannya, yaitu satu awak kapal dan yang kedua tenaga ahli kabel laut. Yang untuk poin kedua, kalau untuk awak kapal kita sudah memakai kru Indonesia. Tapi yang untuk yang poin kedua, tenaga kerja Indonesia sangat kurang, yaitu kita mesti tidak adanya jointer kabel ekspor, dan operator equipment seperti ROV dan plug. Itu sangat jarang sekali di negara kita ini. Next. Sesuai dengan apa tantangan kita adalah sesuai dengan asas kabotage, kita sebagai pemilik usaha kabel laut ini telah menginvestasikan cukup besar ya untuk kapal-kapal ini. Maka dengan ini kita tetap mendukung asas kabotage di wilayah Indonesia. Next. Kalau untuk peran INSA, kita memohon kepada pemilik kapal kabel ini berusaha untuk tetap menggunakan kapal-kapal berada di Indonesia untuk di perairan Indonesia. Dan itu juga akan membantu pihak-pihak pemilik kapal kabel dan juga kedepannya INSA juga peran aktif untuk tidak merekomendasikan menggunakan kapal asing untuk pergerakan kabel karena kita sudah mencukupi, ada 7 kapal. Next. Saya rasa sekian untuk penjelasan untuk kapal kabel. Terima kasih Pak Sofian. Ya, terima kasih Pak Riki. Saya kira udah mulai agak kebayang ya, walaupun belum begitu jelas Pak Riki, nanti kita buka di flow pertanyaan aja. Bahwa ternyata kabel itu ada yang bisa ditanam, ada yang tidak perlu ditanam Pak ya, kalau misalnya keras itu satu ya. Lalu ternyata prospeknya buat orang di Indonesia masih ada ya Pak, berarti untuk invest kapal lagi, asal bagus teknologinya, dan tenaga ahlinya masih dibutuhkan berarti Pak ya, untuk jointer kabel dan sebagainya. Betul Pak. Yang expert khusus berarti, oke. Baik teman-teman semua, silakan bertanya. Saya bacakan dulu, ada beberapa pertanyaan. Tadi saya lihat sekilas pertanyaan pertama dari Pak Bedi, tapi ini mengenai Omnibus Law ya. Berarti kita simpan dulu deh Omnibus Law. Kita coba ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan presentasi sebenarnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Fahmi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Akwa dari Teknik Perkapalan UI, ingin bertanya mengenai beberapa hal. Saat ini saya sedang belajar mengenai kapal khusus, yaitu kapal AHTS yang biasa digunakan untuk menunjang kegiatan di offshore. Bagaimana perkembangan saat ini, mungkin dari segi teknologi, mesin, dan sebagainya, apakah perusahaan sudah dapat membuat kapal seperti ini di Indonesia, maksudnya di galangan? Lalu, mengenai pekerjaan di lepas pantai, itu kehidupannya bagaimana? Apakah harus magang dulu, training dulu, baru dapat sertifikat, baru bisa melaut, dan sebagainya? Dan terakhir, bisnis di industri perkapalan di Indonesia, apakah sudah menunjang sustainable energy, misalnya memakai matahari dan sebagainya? Oke, satu-satu. AHTS sebenarnya di kita tuh dimasuk di grup offshore, tapi nggak apa-apa kita bahas. Ini ada Pak Teguh, Pak Riki, sama Pak Agus yang mau jawab tentang AHTS, perkembangannya siapa? Silakan Pak. Pak Agus bisa? Atau Pak Teguh? AHTS, yang saya pahami AHTS sebetulnya yang pertama saya tahu sudah ada beberapa perusahaan Indonesia yang bisa membuat AHTS.
Dan perubahan atau modernisasi yang saya pahami dengan AHTS ini lebih kepada dynamic positioning, modifikasi ataupun upgrading yang ada sekarang sepanjang pengetahuan saya sejauh itu, Pak, untuk AHTS sendiri. Jadi saya yakini beberapa shipyard besar itu sudah bisa membuat AHTS sendiri di Indonesia. Demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Teguh bisa ceritain bagaimana caranya untuk jadi pelaut, Pak. Pak Teguh atau Pak Riki, silakan. Bisa langsung lulus kuliah, bisa langsung jadi pelaut gitu, berlayar jadi kapten, atau harus dicemplungin ke laut dulu, atau gimana, Pak? Silakan, Pak. Pak Riki aja yang pengalamannya banyak itu, Pak. Ya, Pak Riki, silakan Pak Riki. Oke, kalau untuk jadi pelaut itu ada salah satu pendidikan ya untuk khusus pelaut. Nggak cuma di Jakarta sekarang di seluruh Indonesia hampir merata mempunyai sekolah khusus pelaut. Nah, setelah kita memakan waktu sekitar 4 tahun baru kita lulus. Setelah itu kita training dulu satu tahun, kembali masuk ke kampus, baru setelah itu kita selesai, baru kita melamar ke perusahaan pelayaran, dan di situ tidak otomatis langsung jadi kapten ya. Itu harus meniti dari karir di bawah. Poin 3, 2, 1 dan master. Tapi tergantung dari jenis kapalnya. Kalau untuk kru boat atau apa, mungkin dari lulus itu bisa langsung jadi master. Itu aja, Pak. Itu berapa tahun tuh Pak Riki itu untuk jadi master ya? Untuk jadi master kita tergantung kapalnya. Kalau misalnya 4 tahun itu kita mendapatkan ijazah ahli nautik ANT 2. Nanti setelah itu kita kuliah lagi, kita 1 tahun lagi kita kuliah mendapat ANT 1. Nah, ANT 1 itu belum langsung jadi master. Mungkin tergantung jenis kapalnya dan deadweight kapalnya. Kalau kapalnya besar, kemungkinan kita menjadi mulim 1. Nah, mulim 1 dulu. Nah, setelah jenjang waktu 2 tahun 3 tahun dirasakan cukup mampu menjadi master, ya dari perusahaan itu menaikkan menjadi komandan di atas kapal. Jadi jenjangnya jelas. Gitu, Pak. Oke, buat mereka ada di mahasiswa nih biasanya mungkin bahasanya simpelnya gini, gede nggak sih Pak gajinya kalau kita jadi pelaut tuh, bawa kapal ke luar negeri, balik lagi gitu. Kita cerita yang enak-enaknya aja kan, kalau cerita yang enak kan 6 bulan di kapal itu kan nggak enak. Tapi kalau gajinya buat mereka kan menarik nih. Nah sekarang gimana tuh Pak? Gajinya cukup menantang, maksudnya pantas atau gimana gitu? Kalau gajinya tergantung dari kita yang punya perusahaan lah, ya kan. Kalau perusahaan Indonesia ya Indonesia rupiah. Tapi kalau asing, bendera asing otomatis bayar dolar. Ya tergantung rate-nya ya, rate dolar dengan rupiah itu bisa dikalikan. Oke. Ini kalau untuk yang Matahari mungkin saya bisa cerita sedikit ya, bahwa di Indonesia ini terus terang itu belum ada kita berkapal kecuali dalam proses prototipe atau kapal-kapal kecil. Jadi untuk prototipe, penelitian, research, kapal yang tenaga matahari di Indonesia sudah mulai dicoba di beberapa universitas. Setelah saya tahu juga di UI juga ada, malah ikut lomba juga sampai ke Monaco. Cuman kalau untuk komersil saya kira belum ada. Kita pernah ada pilot project dari beberapa perusahaan itu di kapal-kapal nelayan itu ada. Tapi intinya kalau penerapan di Indonesia sampai sekarang itu belum ya, seperti itu. Itu saya kira itu ya Pak, untuk pertanyaannya dari Pak Fahmi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vando, ini mahasiswa juga nih. Oh sorry. Ada pertanyaan dari Kapten Hasanul Haq. Kapten Teguh, ini mungkin berapa? Mungkin maksudnya tuh kira-kira range harganya per metric ton itu untuk dredging berapa sih? Lalu mob-demobnya berapa, dan kapal kru kapasitasnya berapa per day, metric tonnya. Silakan Pak, dikira-kira aja, kalau nggak nanti kan nggak bisa ikut tender kalau di harga ekstra. Kira-kira kaisarannya berapa?
Kalau untuk dari Kapten Hasanul Haq, japri aja Pak ke saya, diberi telepon sendiri gitu kalau masalah harga nggak enak gitu. Tapi kalau untuk kapasitas hopper barge yang kita punya itu 500 meter kubik gitu satu kali angkut, tapi itu pun tidak serta-merta lumpur yang dibawa 500 meter kubik, mungkin ada sekitar deviasi sekitar 20% atau tapi kenyataannya kan kita selalu mengangkut dari kapasitas 500 meter kubik itu hanya 300 sampai 350 meter kubik volume lumpur, Pak. Ini ya. Iya. Oke, kalau mungkin saya jawab deh. Ini sebenarnya Pak Teguh gak enak sih. Tapi saya jawab. Jadi sebenarnya itulah harga itu awal-awalnya cukup bagus, itu sekitar 150.000 per meter kubik. Lalu sekarang turun cukup jauh ya, hampir sekitar 50% dari harga-harga sebelumnya. Nah, itulah memang PR kita bersama karena biaya dan safety-nya makin tinggi, tapi harga daily rate-nya semakin rendah. Itu terjadi gara-gara pekerjaannya semakin sedikit, karena pengeborannya pun sudah tidak banyak lagi. Jadi itulah kurang lebih harga untuk yang per metric ton-nya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Fando. Mahasiswa ingin bertanya, untuk kebutuhan di industri kerja ke depan sebaiknya fresh graduate lebih baik ambil sertifikasi atau ambil S2? Aduh, itu saya nggak tahu. Siapa tuh yang jawab? Mungkin dari bapak bertiga, untuk perkapalan, gimana Pak? Kalau saya mau untuk industri drilling, saya sarankan bekerja dulu di drilling, karena banyak fresh graduate yang kita hire, mereka bisa melaksanakan S2-nya ketika mereka melaksanakan pekerjaan di lokasi. Karena pekerjaan di dunia drilling ini kan ada schedule 1 bulan on, 1 bulan off. Jadi ketika off ini digunakan oleh anak-anak fresh graduate ini digunakan untuk sekolah. Jadi saya sarankan sih kalau memang sudah siap untuk terjun di pekerjaan dunia drilling, ya mendingan kerja dulu baru sekolah kemudian. Itu yang saya sarankan. Ya, saya sendiri setuju ya, karena sebenarnya kalau dari S1 ke S2 terus terang agak-agak kering ya. Anda harus pengalaman dulu, jadi lebih tahu di S2 itu kira-kira ini ilmunya dipakai buat apa dan sebagainya. Betul. Dan Anda membuat tesis juga akan tidak bagus jadinya. Nah, sekarang ada pertanyaan kira-kira di industri kita perkapalan, apakah sudah menerapkan teknologi? Kebetulan tadi Pak Roland juga ada yang presentasi mengenai teknologi dan sebagainya, itu tentu sudah kita buat. Malah di INSA sendiri ada beberapa tim sedang membuat juga sistem tracking, lalu sistem platform untuk kapal-kapal ini sudah diterapkan. Jadi INSA tidak pernah ketinggalan dalam menerapkan mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada di bidang perkapalan supaya kita lebih bisa bicara. Nah, boleh kapan? Oke. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak siapa nih? Pak John Kennedy. Untuk rekan INSA terkait dengan kapal asing dapat melakukan kegiatan tidak termasuk kegiatan Oke, ini pertanyaan sama. Jadi ini termasuk Omnibus Law. Intinya Omnibus Law mungkin kita bisa jelaskan sedikit bahwa dari bisa bicara ini. Peraturan yang ada itu kita INSA tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan dari pasal-pasal Omnibus Law yang ada. Jadi pasal-pasal yang ada itu adalah pasal 13 dan 14A. Intinya buat teman-teman sahabat maritim yang belum tahu bahwa ada di Omnibus Law itu ada kata-kata yang cukup ambigu, yaitu pasal 14A, yaitu sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia, kapal asing dapat melakukan kegiatan khusus di wilayah perairan Indonesia yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang atau barang. Jadi ini memang kenanya ke kapal khusus. Cuman jangan dibaca berhenti di situ, karena ada ayat 2-nya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan khusus yang dilakukan oleh kapal asing
akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi PP-nya belum dibuat. PP-nya belum dibuat. Jadi inilah nanti akan peran INSA kita bersama-sama, makanya ayo bergabung dengan INSA, bersama-sama kita menjaga bahwa agar PP-nya tetap membela kepentingan dari kapal-kapal berbendera Indonesia. Saya kira itu kan dari jawaban juga mengenai Omnibus Law, artinya kita tunggu PP-nya dan kita akan berjuang agar PP-nya tetap berpihak kepada bendera Indonesia. Ada pertanyaan dari ya. Mungkin untuk Omnibus Law Pak Oto akan memberikan penjelasan yang lebih detail sedikit gitu. Silakan Pak Oto gitu. Silakan Pak Oto. Ada dua pertanyaan soalnya udah mengenai Omnibus Law. Mohon tolong Pak, karena saya baru join kembali, apakah bisa diulangi pertanyaannya Pak? Oke, intinya begini Pak Oto. Ada dua pertanyaan tapi esensinya sama Pak. Untuk rekan INSA terkait dengan kapal asing dapat melakukan kegiatan yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia. Bagaimana rekan-rekan INSA menyingkapi hal ini? Oke Pak. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Pak Sofyan itu sudah benar. Langkah berikutnya adalah INSA masih menunggu PP. Tetapi pasal 14A itu adalah benar-benar untuk mengatur kapal-kapal yang melakukan kegiatan khusus. Kapal-kapal yang melakukan kegiatan khusus itu adalah, kalau di INSA itu adalah di bawah kapal-kapal khusus, seperti mungkin kapal-kapal untuk pipe laying, cable laying, dredging, nah, itu masuknya di sana semua. Nanti perincian detail dari pasal 14A tersebut akan dituangkan di dalam PP, di dalam peraturan pemerintah. Yang kita ketahui bersama bahwa masing-masing kementerian di seluruh jajaran yang ada ini secara paralel sedang mempersiapkan peraturan pemerintahnya. Jadi kita harapkan bahwa nanti peraturan pemerintah tersebut juga pasti akan dikawal ketat sekali oleh tim dari INSA. Mungkin ini yang bisa ditambahkan gitu loh mengenai kegiatan kapal asing. Mungkin demikian. Kabotag sendiri tetap terjaga ya Pak ya? Asas kabotag itu di pasal 8 itu mutlak Pak. Itu tetap terjaga, tidak ada perubahan sama sekali untuk kegiatan mengangkut penumpang dan barang itu tidak berubah sama sekali. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan khusus. Sebenarnya kalau boleh disampaikan lebih detail, kegiatan khusus ini sebenarnya adalah untuk mengakomodir pemerintah payung hukum di undang-undang untuk kapal-kapal yang selama ini mendapatkan izin pengoperasian kapal asing. Itu sebenarnya ke sana. Tetapi adalah hanya khusus untuk kapal-kapal yang melakukan kegiatan seperti yang tadi disampaikan, yaitu pipe laying, cable laying, dredging. Yang lain-lain tidak berubah. Itu draft final dari Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat sekarang ini. Mungkin demikian Pak Darmansyah. Oke, terima kasih Kapten Oto. Terima kasih Pak Oto. Sama-sama Pak Dar, sama-sama Pak Sofan. Ya, sama-sama. Memang cukup hot issue nih mengenai Omnibus Law. Jadi memang harusnya nanti perlu ada FGD sendiri ya. Kita buat mengenai Omnibus Law, kita panggil para pakar-pakar hukum dari INSA untuk memberikan penjelasan supaya kita semua para pelaku bisnis menjadi lebih tenang menghadapi keadaan. Karena kalau kita dengar dari media udah dipelintir udah nggak keruan-keruan gitu loh. Jadi sementara kita simpan dulu. Oke, di sini banyak pertanyaan mengenai AHTS dan sebagainya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan lanjutan kepada Pak Riki. Mungkin bisa dijelaskan mengenai standarisasi salary. Ini pertanyaan dari teman sendiri nih, Pak Doni nih.
Mungkin bisa dijelaskan apakah ada standarisasi salary untuk kru kapal HTS? Apakah maksudnya UMK, UMR, dan sebagainya? Apakah ada sanksi bagi pelayaran jika tidak memberikan hak yang sesuai dengan minimum UMR kepada krunya? Mungkin Pak Riki ada pengalaman gimana Pak mengenai penggajian? Ada yang pernah gaji di bawah UMR apa di atas UMR semua Pak krunya Pak Riki ini? Harus jelas dulu Pak. Ya rata-rata di atas UMR lah kalau untuk kapal-kapal kabel gitu. Jadi tidak terkait dengan UMP atau 14A. Jadi untuk kapal-kapal yang saya tangani untuk kabel ya di atas UMR itu aja. Jelas. Oke, sementara gitu ya. Nanti kalau belum jelas Pak Dodi bisa tanya langsung lewat WA-nya Pak Riki. Oke, selanjutnya ada pertanyaan mungkin nggak masuk di sini, cuman ada yang bisa jawab mungkin dari pembicara mengenai peraturan double towing yang diberlakukan untuk takbut atau HTS menurut sah bandar di Indonesia. Ada komen nggak dari Pak Agus, Pak Teguh maupun Pak Riki mengenai peraturan double towing untuk takbut atau HTS? Saya nggak ada Pak, saya nggak paham mengenai hal ini. Oke, Pak. Mungkin Pak Riki. Kalau saya juga nggak mengenai double towing itu kurang memahami itu karena tidak pernah mengalami. Oke. Karena sekali lagi AHTS di grup kita termasuk di grup offshore. Dulu sebelumnya offshore dan kapal khusus bergabung menjadi satu grup. Sekarang dipindah supaya bisa lebih fokus. Mohon maaf kepada Pak Asep Komarudin. Pertanyaan seperti itu. Lalu ada Pak dari Popi. Untuk pekerjaan seperti maintenance boy atau repair boy atau melakukan pembersihan jetty, apakah memerlukan kapal khusus? Termasuk di grup kapal khusus. Untuk saat ini yang masuk kapal khusus sementara belum ya. Seperti itu mungkin itu masuk. Mungkin Pak Darmansyah bisa lebih menjelaskan Pak, apakah masuk di offshore untuk repair atau maintenance boy? Di kapal offshore biasa Pak. Iya. Oke, jadi ini masuk offshore. Offshore ya. Oke, Ibu Popi, ini dimasuk offshore Bu. Jadi repair boy, maintenance boy dan sebagainya itu masuk di offshore. Oke, saya kira itu semua kita bisa lihat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan cukup ini. Mungkin diinformasikan bahwa sekali lagi ini FGD kita, masih ada FGD lanjutan. Mohon apabila ada pertanyaan yang belum jelas, mohon di email ke info@insa.or.id. Jadi sekali lagi info@insa.or.id. Dan kita masih banyak hal-hal yang bisa kita bahas bersama, yaitu ada FPSO, MOPU, itu juga suatu kapal yang unik ya, itu lebih complicated dan sebagainya. Lalu ada salvage. Jadi apabila ada kapal tenggelam, di INSA itu ada ahlinya tuh, ada Kapten Jainal. Beliau bisa menjelaskan, men-sharing juga apabila ada kapal tenggelam, gimana cara ngangkat kapalnya. Apakah pakai balon, apa ditarik pakai crane, lalu setelah ditarik di atas, itu kapalnya diapain, apa dipotong-potong atau sebagainya. Nah, itu juga menarik untuk kita bahas. Itu akan jadi topik-topik kita selanjutnya. Dan sekali lagi, apabila ada perusahaan pelayaran yang belum bergabung dengan kami di INSA, please join dengan kita. Seperti Kapten Otto tadi menjelaskan bahwa banyak PP-PP yang perlu kita kawal bersama. Kita yakin dengan makin banyak anggota kita, network kita semakin bagus dan sebagainya. Dan hari ini kita membahas ada 2 kisah. Yang pertama kisah sedih, yaitu kapal yang bermain di oil and gas, daily rate-nya dipotong 50-70%, tapi kapal yang bergerak di bidang kabel laying, telekomunikasi sebenarnya makin banyak berkembang. Dan jangan salah bahwa ada salah satu potensi lagi, kemarin ada diskusi di Indonesia Power dengan PLN bahwa mereka ingin membuat super grid. Jadi antar pulau akan di-laying kabel-kabel besar dengan sistem HVDC, high voltage DC, itu akan membuat pekerjaan yang tidak habis-habis buat kabel laying harusnya. Jadi para pemilik modal, investor, kalau mau
invest kapal baru mungkin bisa melirik di kapal khusus untuk kabel laying. Saya kira itu. Sementara begitu Pak Roland dari kita kembalikan ke MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan, Pak Agus, Pak Teguh, dan Pak Riki atas paparan hari ini. Sangat menarik sekali. Dan saya akan share screen untuk teman-teman dan sahabat INSA. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke info@insa.or.id sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Sofwan. Dan untuk e-sertifikat, kita bisa memprovide dengan berdonasi sebesar 250.000 dapat ditransfer ke rekening yang tertera di sini. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa langsung snapshot ya. Snapshot. Ya, setelah snapshot, mungkin kita bisa berfoto bersama. Oke, teman-teman bisa, sahabat INSA bisa nyalain video. Oke, nanti akan kita publish di IG kita. Jadi jangan lupa untuk tetap follow IG kita di @dppinsa. Dan saya mengucapkan semoga Anda semua tetap selalu sehat walafiat, dan jangan lupa jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan tetap menggunakan masker. Saya Roland, saya pamit dan sampai jumpa di FGD selanjutnya. Merah Putih Mendunia. Terima kasih. Terima kasih Mas Roland, terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Darman. Bapak semua, salam sehat buat rekan-rekan kita. Terima kasih.